Baiklah, kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, kita persiapan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami, di mana kami akan melaksanakan persiapan ibadah. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan juga di dalam pelayanan kami Tuhan. Berkati Inang Guru Aritonang yang memimpin ibadah ini, dan juga Amang Panjaitan yang membawa firman Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang lemah ini. Saat ini kami sedang mengalami pergumulan yang berat akibat wabah COVID-19. Wabah ini membuat kami ketakutan karena sudah banyak saudara kami yang telah pergi mendahului kami akibat penyakit ini. Banyak saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh. Dan kami juga bersyukur karena sudah banyak yang mengalami kesembuhan oleh karena kuasa-Mu. Tuhan, kuatkanlah hati kami. Jangan biarkan kami hidup dalam ketakutan. Pulihkanlah keadaan kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 457 ayat 1. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar.
Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Teguhkanlah hati kami ketika hidup kami terancam dan ketakutan karena wabah virus menyerang saudara-saudara kami saat ini. Kuatkanlah hati kami supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarlah suara orang-orang yang melawan Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan
depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari NKB 173 ayat 1. Seluruh majelis HKBP Serpong mengucapkan selamat mengikuti ibadah minggu kepada jemaat HKBP Serpong dan juga kepada yang baru pertama sekali bergabung beribadah di rumah masing-masing mengikuti acara HKBP Serpong. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Warta Jemaat Minggu 5 April 2020. Nama minggu kita adalah Minggu Palmarum. Topik minggu ini adalah Sambutlah Rajamu Datang. Anggota jemaat meninggal dunia. Pada hari Kamis 17 Maret 2020 telah meninggal dunia Bapak Pendeta Resort HKBP Serpong, Pendeta Halumuan Purba, tutup usia 50 tahun 8 bulan
meninggalkan istri dari inang Nyonya Mary Lauren Boru Silitonga dan 2 orang anak. Telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pada hari Jumat 3 April 2020 telah meninggal dunia Bapak Situa Tadupan Lumanggaol, tutup usia 54 tahun 11 bulan, meninggalkan istri Inang Leliane Boru Sregar dan 2 orang anak. Telah dimakamkan di TPU Jombang Rawan Lili. Penggembalaan dari Eporus HKBP. Penggembalaan Eporus HKBP sebagai berikut kami bacakan di dalam bahasa Batak. Tadi siat kami di bagasan Tuhan Tuhan Yesus Kristus uluni huriai. Hupasat kami ma perhanion nabawaton dulu tu sahid virus corona ima na perjolo parningotan Jumat Agung, parningotan hari hamamati ni Tuhan Yesus doa pesta Paskah pertama, pesta perjolo parningotan hari hakiu ni Tuhan Yesus, suasemeni pesta Paskah berduahon, pesta berduahon parningotan hari hakiu ni Tuhan Yesus, dengan mata patupa di bagas maning jauh tadi, khusus di parningotan Jumat Agungi, hotma di palu giring-giring di Hulianta, gaduk marsada-sada di pukul 15 WIB. Laho pengoton kita di hari hamamati ni Tuhan Yesus, nam menebus kita sian dosa. Kedua, pertanyaan pasyon, nasoman di patupa gereja, tamatupa ma opa orngin penduduk alai di bagas tabima. Patuluhon, ulaun buha-buha ijuk semenang somar tamatupa di manuk ni hari pesta Paskah, dengan mata pasada tupar mingguon pesta Paskah na perjolo di bagas tabi. Opaton, sakramen ulaun nabadia nang somar tamatupa di minggu perningotan Jumat Agung man di pesta Paskah masomok majoloi alai buhlot talusa tiki di hari Minggu patupa sakramen ulaun labadia di sadok HKBP dungjol sarpu sahid virus corona huhud dalam madok moriati tu di bata na totong marmulu-mulu hita palimahon pinangiro tu sudi pangula na butiki asa totong hot dungo jalahubas marhite marbisuk di bagasan warna laho patupa ragam ni pakubasion di bagasan partikian namasor ponopon molorikot bodo pakion bagas joro manggareja nituhata laho martangian tuna makarek kotosa marsada sadehal alai ikon manghutem ruhut manang protokol ni anipason asa ikut do totong dibuka bagas joro ni tuhatai pamituhon marhition humaboton hamima kantor pusat HKBP marhito biro ibadah dohot musik totong do paharwarhon akka partorbing ni akka ulaun nanay patukontot dope isarani parmingguon pertanyaan pasyon Jumat Agung pesta Paskah doh lan na asing dobe musik songonima parmahanion hupasat kami tuhita sadhutna ditandatangani Pendeta Dr. Darwin Lumbatobing Eporus HKBP. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Warta yang lainnya akan dikirim melalui WA group yang ada di tengah-tengah HKBP Serpong. Marilah kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati kami, melindungi kami dari segala cobaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun dunia, di mana virus corona yang terjadi di tengah-tengah kami Bapa. Kuatkanlah hati dan pikiran kami agar teguh berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang melindungi kami, jauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan. Biarlah kami kuat di dalam melampaui segala sakit penyakit dan juga situasi ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan secara khusus keluarga Inang Nyonya Purba. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, di mana di hari-hari yang lalu telah Kau panggil dari tengah-tengah mereka. Bapa yang kami kasihi, Amang Pendeta Haruman Purba, kiranya keluarga ini mendapat penghiburan dari Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan kepada keluarga Inang Nyonya Tarupan Banggaul, Inang Buru Seregar beserta 2 orang anaknya, di mana Engkau telah memanggil hamba-Mu Situa Tarupan Banggaul ke sisi-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada keluarga kekuatan, penghiburan sejati daripada-Mu Tuhan, agar mereka kuat menjalani hari-hari situasi yang sungguh pahit ini Tuhan. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, agar mereka selalu berpengharapan kepada-Mu. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau memelihara kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar kami terlindung dan juga berikan kesehatan kepada kami semuanya Tuhan. Berilah kasih anugerah Tuhan menyertai kami, agar kami semuanya dalam keadaan sehat. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan hamba-Mu Pendeta Rohara Panjaitan. Kiranya menjadi bekal di dalam kehidupan kami, meniti hari-hari kami ke depan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 164 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia,
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Selamat merayakan Minggu Palmarum pada minggu ini, dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Yang saya kasihi saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan pada Minggu Palmarum tertulis dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu banyak orang itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan yang saya kasihi Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada minggu ini mengingatkan kita bahwa inilah kunjungan Yesus yang terakhir kali ke kota Yerusalem sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Banyak orang datang menyambut Yesus. Banyak orang berkumpul untuk datang menyambut Yesus. Dan menurut para ahli, orang-orang Israel biasanya menggunakan daun-daun palem atau bahasa aslinya palma di bait Allah dalam merayakan hari raya Pondok Daun. Dan mereka sudah menyiapkan daun-daun palma itu, daun palem itu, sebelum mereka datang ke Yerusalem menyambut Yesus. Ketika orang banyak itu bertemu dengan Yesus, mereka melambai-lambaikan daun-daun palem, dan mereka berseru-seru dengan mengucapkan, "Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi Raja Daud." Kata Hosana menekankan pada kata salvation, artinya berilah keselamatan sekarang. Secara politik, orang banyak mengharapkan Yesus seorang Mesias
datang untuk membebaskan mereka dari kekuasaan politik, di mana mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Dan mereka berharap kepada seorang Mesias yang disebut Yesus akan bangkit menjadi panglima, menjadi pemimpin untuk membebaskan mereka, sehingga mereka merdeka dan berdaulat. Tetapi misi Yesus bukanlah misi politik, tapi misi Yesus adalah misi keselamatan, bahwa Dia adalah Mesias yang menyelamatkan semua orang-orang berdosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam nama Tuhan, di satu sisi bahwa tindakan orang banyak itu menekankan bahwa itu adalah sebuah penghormatan kepada seorang pimpinan, seorang panglima perang yang baru pulang dari medan pertempuran, ketika mereka melambai-lambaikan daun-daun palma. Dan ini juga menjadi tanda bahwa Yesus adalah pemimpin dunia, juru selamat dunia, yang membawa kemenangan, membawa keselamatan, bahwa kita telah diselamatkan dari kekuasaan dosa. Saudara-saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan hari ini, siapakah orang banyak yang menyambut Yesus itu? Dalam firman Tuhan diceritakan tadi bahwa orang banyak itu terbagi dua bagian. Yang pertama adalah saksi mata kebangkitan Lazarus dari kematian. Itulah yang pertama, golongan orang banyak yang datang menyambut Yesus adalah saksi mata kebangkitan Lazarus yang kemungkinan besar datang dari kota Betania. Sedangkan golongan yang kedua, yaitu orang banyak yang menyambut Yesus itu datang adalah orang-orang yang mendengar kesaksian dari saksi mata tadi. Mereka ingin mendengar kesaksian secara langsung dari orang yang melihat saat Yesus membangkitkan Lazarus. Dan ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dalam nama Tuhan, mujizat yang dilakukan Yesus dengan membangkitkan Lazarus dari kematian tidaklah lagi Dia akan mengikuti hari raya Pondok Daun, dan di sini Yesus memasuki kota Yerusalem, dan sebentar lagi Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Jadi tanggal 10 kita akan merayakan Jumat Agung 5 hari ke depan. Dan saat ini kita memasuki pekan suci, minggu suci, di mana setiap orang harus menyambut Yesus di dalam hatinya, menyambut Yesus di rumahnya, menyambut Yesus dalam keluarganya. Kalau dahulu kala dengan melambaikan daun-daun palma, sekarang kita menyambut Yesus dengan hati yang terbuka, dengan iman yang teguh, dengan semangat iman kita, semangat yang luar biasa. Saudaraku, Bapak Ibu, seharusnya 3 hari sebelum Jumat Agung kita sudah berkumpul di gereja untuk ibadah Paskah mengenang masa-masa penderitaan Yesus. Tapi oleh karena keadaan sulit saat ini, oleh karena ancaman wabah virus yang mengancam dunia dan juga kita di negara kita ini, maka tidak memungkinkan untuk beribadah di gereja, mengikuti passion, perjalanan sengsara Yesus sampai Dia disalibkan. Jadi saya berharap
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dimanapun berada, supaya kita berdoa 3 hari berturut-turut sampai kita merayakan Jumat Agung di rumah kita masing-masing. Jadi kita makin dekat dengan Tuhan, mencari Yesus, berseru kepada Yesus. Kalau dalam firman Tuhan mereka menyambut Yesus dengan kata Hosana, yang artinya berilah keselamatan, maka kita juga dalam kehidupan kita tetap berseru memuji Tuhan dengan kata Hosana. Apalagi dalam kondisi sulit saat ini, setiap orang diajak oleh firman Tuhan untuk selalu mendekatkan diri. Karena sudah banyak orang yang panik, ketakutan, dan kita sendiri juga sangat bersedih karena beberapa orang saudara kita sudah pergi oleh karena serangan virus wabah COVID, dan mereka mati secara tidak wajar. Dan setiap keluarga sangat terpukul, dan kita juga. Dan dalam keadaan seperti ini, pada Minggu Palmarum ini, mari kita merenungkan dan merenung lebih dalam lagi supaya kita tidak putus asa. Mari kita berpegang teguh pada firman Tuhan, berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Maka pada Minggu Palmarum ini, Kitab Yohanes menceritakan kepada kita bahwa kita menjadi penginjil. Orang-orang banyak itu tadi, saksi-saksi mata, juga orang yang mendengar kesaksian tentang Lazarus menjadi penginjil, membawa kabar baik, sehingga banyak orang berkumpul di Yerusalem untuk menyambut Yesus. Maka sekarang kita juga menjadi penginjil. Setelah wabah virus ini nanti berlalu, dan kita berharap Tuhan akan memusnahkan ini dari muka bumi, dan kita berharap suasana akan tenang kembali seperti biasa. Dan pada Minggu Palmarum ini kita diutus menjadi pembawa kabar baik, pembawa semangat hidup bagi orang lain supaya mereka tidak putus asa. Sebagaimana orang banyak menyambut Yesus di Yerusalem, demikianlah kita membawa kabar baik, sehingga semakin banyak orang percaya kepada Tuhan, banyak orang mencari Tuhan, banyak orang menantikan Tuhan, dan banyak orang berseru-seru kepada Tuhan dengan mengatakan Hosana. Bapak Ibu, di Minggu Palmarum ini kita juga diingatkan tentang arti ketaatan. Pemilik keledai itu memberikan keledainya kepada Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus juga dengan tulus mempersiapkan keledai itu sehingga layak untuk dinaiki oleh Mesias, oleh Tuhan Yesus. Pada Minggu Palmarum ini kita diajak untuk taat, setia, dan beribadah setiap saat, karena ibadah adalah kekuatan kita. Tanpa ibadah, tanpa ketaatan kepada Tuhan, tanpa ketaatan melakukan firman Tuhan, kita bukanlah manusia yang memiliki arti. Kita tidak berarti sama sekali. Tapi ketaatan kita kepada firman Tuhan, itulah yang membuat kita menjadi manusia yang memiliki arti. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan yang terakhir, Minggu Palmarum membangun ketulusan. Saat kita membangun ketulusan seperti murid-murid Yesus, seperti orang banyak, seperti Lazarus yang tulus hati, mari kita tulus
mengikut Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, jangan putus asa, jangan meninggalkan Tuhan. Justru kejadian yang terakhir yang mengancam dunia juga kita di negara kita ini justru mendekatkan kita kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu, di Minggu Palmarum ini menjelang Jumat Agung, mari kita memasuki perenungan yang mendalam tentang arti kehidupan, bahwa hidupku tidak berarti tanpa Yesus. Yesus membuat hidupku lebih berarti. Apapun yang ku alami, apapun yang ku rasakan saat ini, apapun yang ku pikirkan saat ini, apapun kekuranganku saat ini, saya akan melepaskan Yesus. Karena Yesus adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber keselamatan dan pertolongan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Ajarlah kami hidup dalam kebenaran firman, sehingga kami tidak ragu-ragu menjalani kehidupan. Dalam situasi dan kondisi saat ini Tuhan, kami sungguh ketakutan, dan banyak saudara kami yang panik, dan ada yang hancur perasaannya oleh karena wabah virus corona atau COVID-19 yang telah merenggut nyawa beberapa orang saudara kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan bahwa semakin banyak orang yang disembuhkan, banyak mengalami kesembuhan oleh karena kuasa-Mu. Dan kami yakin Tuhan, kuasa-Mu melebihi segala-galanya. Dan saudara-saudara kami yang terpapar, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit akan disembuhkan oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah firman-Mu menjadi sumber kekuatan, dan berikanlah kami hikmat dan pengetahuan yang layak, supaya kami memperoleh pengertian akan firman-Mu. Peliharalah kami Tuhan seperti biji mata, dan sembunyikanlah kami di dalam naungan sayap-Mu. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. PKJ 241. Amin.
dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagia daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.